ada undangan kuliah umum. Ada undangan kuliah umum, saya lupa bahwa ada Rabu pagi itu ada jadwal. Oke, sekarang kita coba sedikit ya membahas model pendekatan yang ada di dalam penilaian. Bukan membahas, tapi mengulang sebenarnya ya. Ada 3 jenis pendekatan ya. Market kita sudah bicara, cost juga kita sudah bicara kemarin. Nah, income yang memang belum sama sekali. Dalam pendekatan income approach itu diketahui ya, yang lumayan lazim digunakan sebenarnya ada 3, yaitu gross income multiplier, lalu ada direct capitalization, dan ada discounted cash flow. Nah, ini metode, semuanya metode ya. Jadi hierarki dalam penilaian itu masih ingat ya. Ya. Pendekatan penilaian itu ada 3. Ini ada market, income, cost-nya. Nah, spesifik kita akan bahas income ya. Income itu ada gross income multiplier, terus ada direct cap, terus ada apa namanya satu lagi, discounted cash flow. Nah, untuk discounted cash flow ini ada yang namanya land residual, ada yang namanya land development. Analysis. Oke. Ini namanya pendekatan ya, 3 ini. Kalau ini namanya coba ada yang bisa jawab nggak? Yang di kotak merah ini namanya apa? Yang di kotak kuning ini namanya apa? Kalau di sini namanya apa? Udah tahu ya. Ini namanya apa? Approach ya, atau pendekatan. Nah, misalnya ambil contoh di pendekatan income ini ada titik-titik-titik. Ini kira-kira apa? 3 ini. 3 yang di merah, 2 yang di kuning ini kira-kira apa ini? Yang merah metode ya, Pak? Oke, good. Yang merah metode. Betul. Yang kuning?
Yang kuning belum tahu, Pak. Apa namanya coba? Betul, ini metode yang kuning. Ini ternyata discounted cash flow ini ada lagi turunannya, ada macam-macam. Dan ada beberapa lagi sebenarnya. Saya coba ambil yang paling banyak dipakai aja ya. Ini juga macam-macam nih, gross income multiplier, income multiplier. Sebenarnya bukan gross income ya, income multiplier. Dan income multiplier tuh punya banyak. Punya net income multiplier, ada gross income multiplier, terus ada after tax multiplier, macam-macam. Ada before tax multiplier di penilaian bisnis ya. Ini namanya teknik ya. Oke. Jadi kalau Anda melakukan penilaian suatu tanah misalnya menggunakan land development analysis teknik, berarti kalau ditarik ke atas otomatis Anda menggunakan DCF metodenya dan otomatis Anda menggunakan income sebagai approach-nya. Ya. Kadang-kadang mungkin perlu kebiasaan aja ya, tapi jangan kebalik-balik. Jangan bilang land development analysis ini metode atau income itu sebagai metode penilaian. Income itu sebagai pendekatan penilaian, bukan metode. Metode penilaiannya ada 3 di income approach. Yang umum, ya paling enggak itu yang paling umum ini 3 ini. Tapi ada beberapa lainnya. Kalau di Inggris, land development analysis, land residual analysis, atau residual analysis lainnya itu masuk di dalam metode, bukan masuk di dalam teknik. Semuanya di sini dia. Karena ternyata land development dan land residual ini bisa nggak menggunakan DCF. Ada teknik tersendiri, ada direct cap-nya sebenarnya, ada analisis tanpa DCF. Jadi di direct cap aja gitu loh. Bahkan bukan di direct cap, langsung di residu aja. Asumsinya rumahnya itu dijual pada tahun pertama. Jadi nggak butuh cash flow. Ada gitu. Oke ya. Kita akan fokus di sini ya. Khususnya di 2 pendekatan ini. Di 2 metode ini. Apa itu gross income multiplier dan direct cap? Karena discounted cash flow kemungkinan dan lebih tepatnya nanti ketika di ini ya penilaian commercial property. Saya mau bahas sedikit syarat penggunaan ya yang umum sebenarnya ya. Umum dulu nih pendekatan pendapatannya. Pendekatan pendapatan harus diterapkan dan mendapatkan bobot signifikan pada kondisi berikut. Yang pertama, pelaku pasar melihat kemampuan aset menghasilkan pendapatan adalah sebagai unsur penting. Unsur penting yang memengaruhi nilai dan atau tersedia proyeksi yang wajar dengan waktu yang sesuai atas pendapatan masa depan untuk aset yang dinilai. Apabila hanya terdapat sedikit atau tidak ada pembanding pasar yang relevan untuk menerapkan pendekatan pasar. Jadi tetap dilihat, karena pendekatan itu sifatnya hierarkis, sebab itu harus dilihat yang paling bagus dulu, kedua paling bagus, ketiga paling bagus. Kalau memang pendekatan pasar nggak ada datanya maksudnya, maka pendekatan pendapatan dapat dipertimbangkan untuk digunakan apabila tersedia proyeksi yang wajar dengan waktu yang sesuai atas pendapatan masa depan untuk aset yang dinilai. Nah, oleh sebab itu saya sering bilang bahwa pendekatan pendapatan untuk penilaian properti residensial khususnya berupa rumah tinggal itu memang less conformity ya, agak kurang cocok sebenarnya. Kenapa? Karena ternyata ya yang unik di pasar properti residensial atau pasar perumahan lah kita biar enak ngomongnya,
itu antara income yang diharapkan, antara harga yang diharapkan, ternyata banyak nggak match gitu loh. Ya, ternyata banyak nggak match. Saya nggak tahu ya, tapi rumah tinggal itu tingkat kapital gymnya itu bisa sampai 20 tahun. Katanya 20 tahun dia baru balik modal, ya kan? Di apartemen itu gymnya bisa 5 sampai 7 tahun. Jadi R-nya 20%. Kalau rumah tinggal R-nya itu bisa cuma 5%, bahkan lebih ya ada yang sampai 30 tahun. Nah, tapi untuk apartemen R-nya jangan pakai R dulu ya. Gym-nya, gross income multiplier itu bisa hanya 5 tahun. Nah, supaya enak nih kita cerita ya, saya harus ngejelasin dulu apa itu gym, apa itu direct cap ya. Saya lupa. Saya belum jelasin apa itu. Baru kita cerita kondisi pasarnya ya. Oke. Syarat penggunaan dulu. Balik saya ini. Penilai harus mempertimbangkan apakah pendekatan lainnya dapat diterapkan dan diberikan bobot untuk mendukung indikasi nilai dari pendekatan pendapatan. Dalam kondisi berikut. Pelaku pasar melihat kemampuan aset menghasilkan pendapatan hanyalah salah satu dari beberapa faktor yang mempengaruhi nilai. Salah satu dari faktor ya. Kedua, terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai estimasi jumlah dan waktu terjadinya pendapatan di masa depan. Ketiga, kurangnya akses terhadap informasi terkait dengan aset yang dinilai, misalnya pemegang saham minoritas atau laporan keuangan yang nggak ada. Keempat, aset yang dinilai belum mulai menghasilkan pendapatan, tapi diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan. Nah, apabila ditemukan 4 kondisi ini ya, ketika kita mau menilai suatu aset, maka perlu dipertimbangkan untuk menggunakan lebih dari satu pendekatan. Misalnya, pendekatan pendapatan dan pendekatan biaya. Atau pendekatan pendapatan dengan pendekatan pasar. Atau mau tiga-tiganya sekaligus juga boleh. Tapi perlu diingat bahwa prinsipnya adalah semakin banyak seorang penilai menggunakan lebih dari satu pendekatan, maka ada kesempatan untuk mengkapitalisir bias yang lebih besar. Ya, ada kesempatan. Kenapa harus menggunakan 2 cara kalau kita bisa beropini dengan 1 cara? Apalagi kenapa harus pilih 3 cara? Kalau dengan 1 cara aja kita udah ketemu gitu loh. Ngapain harus naik 3 mobil gitu? Kalau kita itu bisa naik mobil 1 tapi sama-sama nyampe ke tempat yang sama. Ya kan? Yang ada nanti 2 mobil lainnya pecah ban atau mogok di jalan atau AC-nya mati. Jadi punya potensi untuk menjadi masalah. Ada yang ketinggalan di belakang, artinya nilai dengan pendekatan pendapatan sekian, nilai dengan pendekatan biaya sekian. Nah, yang terbaik gimana? Kalau saya sering kasih saran, ini juga termasuk yang sering kami gunakan dalam praktek saya sebenarnya ya, adalah menggunakan satu pendekatan. Jadi menggunakan pendekatan tunggal. Tapi saya melakukan penilaian juga dengan pendekatan biaya. Misalnya saya nilai gedung kantor. Gedung kantor kita nilai dengan income. Nah, setelah itu di cross check nilainya menggunakan pendekatan biaya. Semestinya value-nya nggak akan terlalu jauh. Ya. Kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, dapat dijadikan alternatif pendekatan pasar
Jika tidak didapat data pembanding, yang kedua mampu mengikuti dinamika pasar, khususnya terkait prinsip supply and demand. Yang ketiga, sangat sesuai untuk penilaian income producing property. Ya, highlight ini income producing property. Nah, kelemahannya sulit memproyeksikan arus kas dengan tepat, dan yang kedua syarat dengan resiko terjadinya perubahan. Itulah kenapa saya selalu menyarankan apabila menggunakan pendekatan pendapatan dengan metode DCF, rule of thumb-nya adalah semakin pendek proyeksi ya, itu semakin bagus. Bukan dipendek-pendekin ya, tapi semakin pendek proyeksi itu semakin bagus. Lebih dalamnya kita akan bahas di penilaian properti komersial ya. Kenapa bisa begitu? Tapi rule of thumb-nya seperti itu. Oke, kita masuk ke metodologinya. Yang pertama adalah direct cap. Tapi sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Terkait dengan penilaian menggunakan pendekatan pendapatan. Oke, kalau nggak ada kita langsung masuk ke metode ya. Yang pertama adalah direct capitalization atau kapitalisasi langsung. Apa itu kapitalisasi langsung? Kapitalisasi langsung itu adalah membagi antara pendapatan dengan tingkat kapitalisasi. Rumusnya adalah value sama dengan I per R ya, atau net operating income dibagi dengan tingkat kapitalisasi. Ingat, yang dibagi dalam direct cap adalah net operating income. Ini kita bicara komersial properti sebenarnya nih. Karena nggak mungkin menggunakan bukan nggak mungkin ya, agak sulit menggunakan direct cap di pendekatan pasar. Di penilaian properti residensial. Apa itu net operating income? Net operating income adalah gross income dikurang dengan biaya operasional. Gross income adalah potensi income yang dapat dihasilkan oleh properti tersebut, dikurangi dengan kemungkinan kekosongan. Apa itu kapitalisasi rate atau tingkat kapitalisasi? Tingkat kapitalisasi adalah persentase yang mencerminkan tingkat balikan dari modal investasi. Jadi kalau mau tahu nilai, rumusnya adalah membagi pendapatan dibagi tingkat balikan atau tingkat kapitalisasi. Jelas nggak sampai sini? Ini modal penting untuk nanti masuk ke penilaian properti komersial ya. Rumusnya adalah FIR. FIR. Jadi buat aja segitiga FIR ya, supaya nggak kebalik-balik. FIR, segitiga, buat aja segitiga. VIR. Gitu. Ini kalau saya tarik ke sini kan jadi segitiga nih. VIR. Rumusnya I apa? Coba Andika Bayu. Kalau kita mau nyari I, diketahui V sama R-nya, rumusnya gimana? Value dikali tingkat kapitalisasi, Pak. Oke. Kalau kita mau nyari R-nya, gimana, Mas Guru? Kalau R-nya yang dicari? Kalau R yang dicari berarti value income per value, Pak. Oke. Sesederhana itu ya, hanya ada 3 variabel, yaitu V, I, dan R. Nilai income tingkat kapitalisasi. Ya, kalau bingung net operating income aja gitu. Sama aja sebenarnya. Cuma nanti di soal biasanya
Kalau di praktek udah pasti connect sendiri ya, tapi kadang-kadang di soal agak mengecoh mana yang disebut gross potential income atau net operating income. Sesederhana itu. Bila diketahui ya, net operating income sebuah properti adalah 100 dan tingkat kapitalisasinya adalah 10%, berapa value-nya? Berarti value-nya adalah 100 dibagi 10% ya, 1000. Begitu juga dibalik. Kalau diketahui value suatu properti adalah 1000, tingkat kapitalisasinya adalah 10%, berapa income-nya? Income-nya adalah 1000 kali 10%. Berarti income-nya adalah 100. Ya, sesederhana itu. Dan ini sebenarnya modalnya untuk penilaian residential property ya, menggunakan pendekatan pendapatan. Apa itu syaratnya menggunakan direct cap? Persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut ya. Pertama, pendapatan bersih per tahun telah stabil. Nah, ini yang paling penting. Stabil dalam konteks ini adalah dicirikan dengan tingkat okupansi yang stabil. Ya. Biaya yang stabil dan pendapatan yang stabil. Biasanya terjadi pada properti yang telah mature dan memiliki pasar yang inelastik. Properti yang dinilai memiliki market cycle yang konstan. Memiliki market cycle yang konstan. Atau putaran pasar. Ya. Bapak pernah nggak pakai direct cap nilai commercial property? Jujur aja saya belum pernah. Belum pernah. Tapi banyak orang bule pakai direct cap. Barangnya di Indonesia dinilai direct cap. Mungkin kita belum secanggih dia, atau dia lebih berani, lebih nekat sebenarnya. Karena ternyata kalau tepat ya DCF-nya dan memang betul dia stabil, stabil ini jangan dipersepsikan pendapatnya 100 terus setiap tahun. Enggak ya. Pendapatan tuh naik terus, biaya tuh naik terus, tapi stabil naiknya. Kenapa? Karena okupansinya stabil. Misalnya yang kita nilai adalah hotel. Ya, okupansinya stabil. Saya mau kasih contoh bentar.
Coba kita lihat di sini ya. Kalau menurut teman-teman ini bisa dibilang stabil apa enggak sih? Kalau misalnya menemukan ya, anggaplah kita di tahun 2021 sekarang ya, terus kita ngelihat sekian tahun ke belakang ini pendapatan si hotel dengan performanya ini seperti ini. Kira-kira gini ya. Ini belum saya tambah jumlah kamar. Menurut kalian ini stabil apa enggak? Hah? Stabil, Pak. Dilihat stabil dari mana? Pertama dari pendapatannya naik, terus untuk okupansinya apa ya itu namanya? Inelastis, jadi nggak terlalu jauh gitu, Pak. Dilihat dari tadi Bapak nyari standar deviasinya kan 1,02%. Jadi perubahannya nggak terlalu jauh okupansinya. Bukan nggak terlalu jauh lagi ya, sangat kecil kalau kita lihat cuma 1% ya. Kalau misalnya ini ada yang melonjak 73%, terus juga ini mungkin turunnya jadi let's say 65, naik terus nih. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan satu hotel standar deviasinya sekitar segini, terus juga untuk ini harus dipersentasekan lagi. Peningkatannya 3%. Nggak perlu di standar deviasikan. Peningkatannya stabil 3%. Dalam kasus ini kira-kira boleh nggak kita menggunakan direct cap? Ya. Boleh, Pak. Kalau pakai direct cap gimana caranya misalnya? Pakai yang mana nih okupansinya? Untuk nyari NOI-nya pakai yang mana? Coba Aula. Pakai yang mana? Atau yang lain? Afifah. Pakai yang mana, Mbak? Coba. 67, 66, yang mana persentasenya? Ini kita nilai di sini ya. Gimana? Di rata-rata, Pak. Bukan ya, Pak? Di rata-rata. Boleh. Kita anggap stabilnya di angka berapa? Boleh. Mau kamu rata-rata? Boleh. Ya. Cari min-nya misalnya. Kok min nggak ada di sini sih? Mid ya. Kok nggak ada min sih di Excel? Pakai average mungkin, Pak. Hah? Average ya? Oke. Pakai median berarti ya. Pakai median boleh. Jangan sama nih. Oh, beda ya. Ini pakai min, ini pakai median. Median angka tengah maksudnya. Bukan angka tengah, angka yang paling baik digunakan. Ini 6, ini rata-rata. Ya, boleh. Mau apa saya nembak berdasarkan keyakinan ya maksudnya.
Kalau menurut saya nih, kalau dilihat-lihat sih kayaknya saya ambil paling bawah lah. Karena direct cap kan Pak, punya potensi nih dia. Saya penilai yang cenderung konservatif. Mau pakai yang paling bawah. Terus misalnya ada satu lagi Pak, saya mau yang paling, saya mau ini tipe orang optimis. Saya mau ambil yang paling tinggi yang pernah dicapai, 69%. Boleh. Kenapa gitu? Oh ini Pak, analisis pasarnya ke depan nih, hotel ini kayaknya makin bagus. Dia terakhir ada renovasi nih. Saya yakin 69% ini it's okay. Boleh. Tapi kita ambil median coba ya. Berapa tarifnya? Tarifnya adalah tarif di 2021. Berarti kalian harus apa? Nambahin lagi ya, mengkalikan lagi ya. Oke? Ini sama, biaya sama, maunya sama. Maunya dapat di sini. Pertanyaannya adalah berapa tingkat kapitalisasinya? Gimana nyari tingkat kapitalisasinya? Coba, Afan. Nyari tingkat kapitalisasinya gimana, Afan? Pakai yang FIR tadi ya, Pak? Ya, saya harus ngapain ini? Sama dengan apa-apa? V sama dengan income per di Hah? bentar Pak, di ini ya Pak, bentar. Income dibagi sama pendapatan ya Pak? Tingkat Maksudnya kapitalisasi. NO. Iya, tingkat kapitalisasi. Rumusnya apa? Income dibagi Net income maaf, benar. Bagi Dibagi value Pak. Oke, bagi value. Jadi dibagi mana nih, Van? Bagaimana ini? Yang 30% itu bukan Pak? Bukan ya. Jadi jawabannya adalah Bapak ini ngarang aja ya. Mana bisa tingkat kapitalisasi diketahui. Dengan kondisi begini, Bapak yang tentukan. Ya. Jadi jangan nyari tingkat kapitalisasi. Jadi kalau ada soal begini, ini yang bikin ngaco berarti. Misalnya diketahui keterangan seperti berikut, tingkat kapitalisasinya disuruh cari, nggak akan ketemu. Jadi tingkat kapitalisasi harus given ya. Oke, sekarang Afan mau berapa persen? Kamu tentuin. 5% Pak. Oh, kekecilan dong. Kekecilan ya. Masa kamu cuma berharap untung 5% kalau investasi hotel kira-kira? Tadi 40. 40. Hotel semua orang. Orang bangun hotel semua kalau 40%. Coba turunin dikit ya. Misalnya 12% ya, ke 13%. Kalau diketahui ini nilainya berapa? Saya lupa, saya ini dulu ya, tambahkan jumlah kamar.
Oke, bila diketahui tingkat kapitalisasi 13%, berapa value-nya menggunakan direct cap? Berapa? Apa tadi Pak? Ini ya Nilai, value. ya, value, Nilainya nilai. 13% dikali dengan bentar, Pak. Pendapatan dibagi ini ya Pak, angka kapitalisasi. Oke, jadi saya harus pencet yang mana? Pendapatan itu yang Mana? K13 ini? Apakah 11? Nih, net operating income nih. yang K13 Pak, Oke, terus? dibagi 13%. Oke, nice. Nilainya adalah 47 miliar ya, menggunakan direct cap. Pak, boleh nggak saya kalau mau pakai apa namanya? Discounted cash flow? Boleh. Kalau mau discounted cash flow, nanti ini tinggal dihitung tingkat diskontonya. Ya, tapi lebih baik nanti ya waktu commercial property. Kita fokus ke bagian sini dulu. Bagian ini dulu ya. Jadi Anda tadi sudah berhasil hitung direct cap dengan mencari NOI-nya, tingkat kapitalisasi yang diketahui, langsung dibagi. Sesimpel itu. Saya yakin kalian udah bisa nilai hotel sekarang dengan direct cap. Atau nilai rumah tinggal dengan direct cap. Pasti bisa. Dan hasilnya nggak akan jauh-jauh. Pasti ya segitu-gitu aja. Nggak. Antara satu penilai dengan penilaian lain, itu nggak jauh-jauh banget. Paling tadi, Pak, saya mau ambil rata-rata, saya ambil median, saya cenderung optimis, saya cenderung konservatif misalnya. Ya paling di antara situ ya. Tapi yang mau saya tekankan di sini, kalian mengetahui properti itu disebut stabil di titik mana gitu loh. Properti itu disebut stabil di titik mana. Pertama yang harus dilihat adalah ini. Ya, mau income propertinya apapun, mau hotel, mau office, shopping center, apartemen sewa, semuanya kan pendapatannya didatangkan dari tingkat keterisian ya. Oke? Tingkat keterisian gitu loh. Bukan di tarif sebenarnya. Okupansinya berapa? Selalu ditanya gitu. Hotelnya sepi apa rame? Kantornya sepi apa rame? Mallnya sepi atau rame? Setelah itu baru kita bicara tarif. Kan itu bentuknya hanya pengali-pengali aja. Pengali. Nggak ada yang susah sama sekali menentukan semua ini. Ini pasti ada di laporan keuangan. Ya. Tapi ketika Anda diminta menentukan ini, berapa persennya, nanti di lapangan juga yang paling sulit adalah menentukan ini. Kapan dia turun, kapan dia naik, kapan dia peak, kapan dia low. Di sini ya, yang perlu sekali kehati-hatian, kepekaan, dan kedalaman analisis oleh seorang penilai adalah di bagian ini. Jadi ini bagian yang paling fundamental. Yang paling fundamental dari analisis pasar untuk commercial property adalah menentukan tingkat okupansi. Bukan menentukan tarif, bukan menentukan pendapatan. Kadang orang lupa, ya, karena dipikir penilaian itu adalah matematika, jadi terlalu asik ngutak-ngutik angka-angka kayak gini. Tapi lupa gitu. Bagaimana kita menentukan okupansi? Nah, saya nggak tahu apakah kalian hadir apa enggak di kuliah umum saya kemarin ya, tapi saya lumayan banyak membahas masalah ini. Rule of thumb. Bagaimana kita menentukan okupansi, khususnya di masa pandemi. Ya, dengan ketersediaan data yang ada di Indonesia,
Sebenarnya ini adalah tantangan paling sulit. Ini tantangan paling sulit. Bagaimana kita menakar masa depan? Yaitu dengan memperhatikan masa lalu, ya, mempertimbangkan masa lalu, memperhatikan hari ini. Baru kita bisa menakar masa depan. Karena forecasting itu bicara masa depan semua. Ya, kalau orang Jawa bilang ada bibit bobot bebet kalau mau menikahkan anak gadisnya. Ya, ini salah satu bentuknya dalam analisis keuangan, analisis DCF, bibit bobot bebet. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Dari mana sebenarnya kita dapat tingkat kapitalisasi? Yang pertama adalah hasil riset, yang kedua adalah estimasi dan konsep investasi. Nah, hasil riset ini melakukan survei, ya, melakukan survei secara detail dan terus-menerus. Hal ini mutlak bagi perusahaan penilai atau valuer. Tanpa adanya suatu lembaga riset, mustahil adanya untuk dapat melaksanakan penilaian dengan metode ini dengan benar. Jadi based on survei. Kayak mana based on survei ini kira-kira? Pertanyaannya, datanya ada nggak, Pak? Nah, cerita lain. Sekarang kita masuk ke GIM. Ya. Apa yang dimaksud GIM? GIM adalah suatu metode yang sangat sederhana dalam mengestimasi nilai pasar dengan pendekatan pendapatan. Metode ini dianalogikan dengan metode payback period dalam analisis investasi. Ya. How many periods of specific gross income until the total cost of the investment or value is recovered? Tingkat balikan berdasarkan waktu. Tapi sebenarnya GIM ini juga bisa dijadikan indikasi untuk mengetahui tingkat kapitalisasi, karena rumusnya sebenarnya sama. Benar nggak? Kalau rumus nilai gimana tadi? NOI dibagi cap rate, Pak. NOI dibagi cap rate. Ya, sekarang kalau nilainya saya taruh di sini, ya, value sebenarnya NOI bagi cap rate, I bagi R, ya. Kalau V-nya saya geser di sini, ini apa? I, ya. Benar nggak? Ya. Kalau dibalik lagi I-nya ke sini, ininya apa? Berarti kan ininya R sebenarnya. Value dibagi income. Sama. Rumusnya sama persis. Bedanya, GIM itu R yang diputer, ya, atau R yang dibalik. Bingung nggak maksudnya gimana? Apalagi itu Pak R yang dibalik? Berarti GIM sama dengan super R ya, Pak? Ya, GIM sama dengan super R atau R yang dibalik. Ininya mana share screen? Saya awalnya belajar ini dibuat pusing sama dosennya. Saya nggak mau lagi ya ngebuat pusing mahasiswa. Kenapa gitu ngejelasin pakai cara yang susah kalau ada cara yang mudah? Setuju nggak? Setuju, Pak. Ya, GIM sama dengan apa tadi rumusnya? Rumusnya apa tadi? Value bagi income, Pak. Value dibagi income. Gross income sebenarnya ya.
Bukan NOI. Kalau NOI masuknya ke direct cap dia nanti ya. Ingat bedanya di situ ya. NOI itu untuk direct cap. Kalau gross untuk GIM. Mana ini? Value bagi income. Gross income. Kalau diketahui value-nya 1000, ya, gross income-nya 50, ya, GIM sama dengan 1000 bagi 50. Ya, benar nggak? Benar ya? Tadi Diana. Kalau saya tanya, berapa R-nya? R-nya berapa? 1/20, Pak. Per 20 atau 5% ya. Maknanya sebenarnya sama ya antara direct cap dengan GIM. Bedanya adalah ya kontekstualisasinya. Kontekstualisasi dalam penilaian adalah kalau diketahui suatu rumah tinggal bisa memiliki nilai 1000, ya. Diketahui GIM rumah tinggal tersebut adalah 25, ya. Berapa seharusnya pemilik rumah menyewakan rumah tersebut? Ini kontekstualisasi ya. Rumusnya sama, tapi kalau saya bawa ke kontekstualisasi, kira-kira teman-teman bisa memahami ini. Ada yang mau jawab kira-kira? Ada yang mau jawab? Jangan 1000 lah. Nilai kok 1000 ya. 200 juta. Ada yang bisa jawab? Coba saya panggil ya. Coba Putri Zakia. Putri kayaknya serius banget kelihatannya. Ya, Pak. Ya, gimana Put? Coba. Berarti nyari gross income-nya ya, Pak. Berarti value dibagi GIM. Oke. Value dibagi GIM. 200 juta. 25 ya. Ya. Benar ya? 8 juta. 8 juta. 8 juta ini kontekstualisasinya gross income. Benar nggak kalau saya sebut 8 juta ini gross income bagi pemiliknya? Artinya dia harus menyewakan 8 juta nggak? Benar nggak? Masih di mute tuh kamu tuh. Kamu masih mute tuh. Ya, Pak. Benar Iya, nggak 8 juta? Benar? Menurut saya benar, Pak. Oke. Jadi pemilik harus minimal menyewakan 8 juta ya. Kalau dia mau ngejar GIM 25, maknanya apa? Coba Put, maknanya apa sih? Maknanya adalah kalau dia nyewain 8 juta, maka selama 25 tahun dia apa?
Apa? Dewa, coba Dewa. Mendapatkan 200 juta, Pak. Balik modal, Pak. Balik modal, intinya itu. Balik modal. Kalau mau balik modal selama 25 tahun, maka Anda harus nyewa 8 juta. Sama. Jadi simpel banget ya cara berpikir ya. Nggak usah disusah-susahin ya teman-teman. Rumah saya harga 200 juta. Kalau saya mau balik modal selama 25 tahun, ya berapa minimal saya harus nyewain? Minimal nyewain 8 juta. Supaya dalam kurun waktu 25 tahun, nutup balik modal. Kira-kira gitu. Bisa dipahami ya sampai ini ya, sampai sini ya. Kalau misalnya saya punya rumah nilai 300 juta. Saya punya rumah nilai 300 juta ya. Jika saya sewakan 35 juta, berapa lama saya balik modal? Coba. Si ini. Anung. Ini gymnya mencari gym kan, Pak? Ya, pokoknya pertanyaannya berapa lama saya balik modal? Kalau partisipan pasar mana ngerti gym itu apa? Per gross income. 300 juta dibagi 35 juta, Pak. 300 juta bagi 35 juta. Berarti 8,5 tahun ya. Kurang lebih 8,5 tahun balik modal. Lama balik modal inilah yang namanya gross income multiplier. Pengali kotor. Kalau saya tanya lagi, guru, R berarti berapa tingkat kapitalisasi rumah saya? 1/8,57. Nice. 1. Oke. Berapa rumahnya tingkat kapitalisasinya 11,67%. Kalau saya balik, boleh juga ya. Misalnya, tingkat kapitalisasinya yang diketahui. Berapa gymnya? Berarti 100 bagi 1 bagi ini. Sama aja ya. Tingkat kapitalisasi adalah kebalikannya dari payback period atau lama balik modal. Walaupun secara konsep finansial nggak begini ya. Nggak selalu begini maksudnya. Cuman agar dapat pemahaman yang lebih mudah, sebenarnya maknanya ini sama. Hanya kadang mungkin saya nggak tahu ya, dulu profesor-profesor finansial atau profesor-profesor penilaian ini senang ngutak-ngatik rumus supaya kerjaannya kelihatan mahal. Padahal cuma dibedain bahasa aja kan, kelihatan agak canggih. Maknanya sama-sama aja. Nah, saya mau teman-teman memaknainya dengan cara paling sederhana. Ya. Jadi nanti orang mau ngomong apa yang penting maknanya itu ini loh, filosofisnya itu sesederhana ini sebenarnya. Ya.
Beda waktu saya di ini, sekolah penilaian. Dosennya kecanggihan. Jadi, kayaknya kalau susah ngejelasin itu bagus gitu. Jadi muridnya bengong semua. Kalau kalian kan anak muda ya. Dulu saya juga masih muda sih waktu itu. Cuman banyak yang udah umur 35, ada yang udah 40, ada 45 ikut pendidikan. Ya kan? Mereka kapasitas berpikirnya juga sudah banyak penyusutan ya, penyusutan fungsi ya, functional obsolescence. Jadi nggak bisa sekebut kita yang muda. Kadang-kadang kalau dosen yang menjelaskannya ngejelimet, makin puyeng gitu loh. Makanya kalau kalian tahu di MAPI itu banyak orang nggak lulus pendidikan penilaian ya. Saya nggak tahu kenapa. Padahal kalau dijelasin dengan cara sederhana, dikasih contoh-contoh yang sederhana, ya pasti bisa gitu loh. Karena ya di lapangan itu beda banget gitu sama di teori ya. Beda banget. Jadi apa yang diajarkan tuh kadang-kadang di lapangan nggak sesuai lagi kan. Nah disitulah willingness orang mau belajar, mau melakukan trial, itu yang membedakan. Karena bisa jadi orang berhasil gitu di pendidikan, tapi di prakteknya malah kurang berkembang gitu ya. Clear ya sampai sini antara direct cap dan GIM. Saya rasa kalau dikasih soal mau gimana aja, dia berputar-putar di sini aja ya. Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tadi kan game itu kayak PB Perot kan, Pak? Kayak Itu baik-baik. itu penerapannya memang seperti itu atau nanti pakai discounted PB Perot yang memperhitungkan inflasi, Pak? Gimana? Tadi kan game itu kan nggak memperhitungkan inflasi kan, Pak? Nanti penerapannya memang seperti itu atau memperhitungkan, Pak? GIM, kalau GIM. Iya, Pak. Enggak, kalau GIM itu kayak direct cap dia. Nggak pakai inflasi, langsung di hari itu, di titik itu. Kalau payback period baru, itu dianalisis di CF payback period itu. Untuk kelayakan finansial. Dia udah agak, konsepnya sama dengan GIM ya, tapi kan income-nya gerak terus. Bagus juga pertanyaan si Bani ini. Saya coba trialin deh. Ya, misalnya. Aduh, tapi ini sebenarnya cenderung terlalu advance ya. Saya nggak tahu teman-teman bisa nggak mengikutinya. Saya ambil contoh.
Kelihatan belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, yang namanya payback period adalah titik di mana ya yang tadinya cash flow-nya negatif menjadi positif. Kalau dilihat di sini kumulatif cash flow-nya ya di tahun ke-11 ini masih negatif dan di tahun 12 ini beranjak ke positif. Berarti di titik inilah payback period-nya muncul. Ini nggak bisa pakai JIM jelas ya. Kan ini DCF. Clear nggak sampai sini? Ya, titik di mana investasi kita ini kan investasi semua ya, yang ada kurung-kurung artinya cash flow-nya minus. Yang ada kurung itu cash flow-nya minus. Ya, cash flow-nya positif di tahun ke 11-an mau ke 12 karena 12 ini udah positif. Persisnya 11 tahun berapa ini? 10 bulan. Ya. Ini namanya payback period dan ini digunakan untuk analisis investasi sebenarnya. Bukan penilaian. Karena kalau penilaian kan teman-teman nggak ada peminusnya di sini ya. Udah, situ aja dulu ya. Jangan terlalu dalam, ntar pusing kalau ini. Ada lagi? Berarti JIM itu beda ya Pak sama payback period tadi Pak? JIM beda, tapi JIM itu bisa mengukur. Kalau misalnya, bedanya kan gini aja. Kalau JIM ya, pada titik berapa dia balik modal. Sebenarnya bukan balik modal, pada titik berapa ya, dia menyewakan itu akan sama dengan nilainya gitu loh. Kalau payback period itu ada modal yang dikeluarkan. Kalau JIM ini bukan modal yang dikeluarkan, tapi untuk ngejar nilainya gitu loh. Konsepnya sih sama-sama terkait waktu ya. Sama-sama terkait waktu, Bani. Tapi yang payback period kan analisis investasi. Kalau saya keluar uang 1 miliar untuk bangun rumah, untuk bangun hotel, berapa tahun sih saya itu akan balik modal? Pasti pendapatan saya per tahun nggak sama kan? Namanya saya usaha hotel ya, beda-beda. Nah kalau JIM, kalau rumah saya nilainya 200, kalau saya mau nyewain, berapa lama sih sampai ngejar 200? Kebayang nggak bedanya? Bani, kebayang beda? Kebayang ya? Karena kita nggak keluar modal. Asumsinya rumah itu udah ada, dinilai oleh penilai nilai 200 juta, saya ada 2 rumah nih. Saya mau tinggal deh di rumah satu lagi, misalnya gitu. Kalau saya nyawain supaya kekejar 200 juta ini, kira-kira butuh berapa lama? Ya, kira-kira butuh berapa lama? Jadi konsepnya sama, hanya kontekstualisasinya berbeda ya. Karena payback period itu cash flow-nya bergerak dan ada investasi di awal yang dikeluarkan. Ya. Karena kalau payback, kalau kita lihat di analisis DCF ini, misalnya payback-nya kalau dibalikin jadi tingkat kapitalisasi, dia pasti beda. Saya balikin ke sini ya. Misalnya diketahui payback-nya 11,86 gitu loh. Apakah kalau saya balik 11,86, saya mau cari tingkat kapitalisasinya 8,43%. Nggak ketemu 8,43% itu. Tapi harusnya dia berada dekat-dekat dengan discount rate. Ini discount rate ya, bukan tingkat kapitalisasi. Tolong bedakan ya, tapi nantilah kita bicara di commercial property supaya nggak terlalu jauh. Ya, tolong bedakan bahwa discount rate dengan tingkat kapitalisasi itu
serupa tapi tak sama. Yang saya nggak bilang berbeda lah, tapi serupa tapi tak sama. Ya, mirip-mirip. Maknanya mirip-mirip, tapi kontekstualisasinya berbeda. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang tadi kita udah banyak bicara gym ya. Sama persis. Gym untuk perkantoran sama, buat rumah sama. Nah, nggak habis nih sebenarnya materi kita. Sampai sini sebenarnya ini yang saya mau bahas di awal, bahwa kadang-kadang ya partisipan pasar itu nggak aware terhadap konsep investasi, sehingga somehow ya gross income bukan gym, data sewa dan data jual antara satu market partisipan dengan market partisipan yang lain itu kerap kali deviasinya terlalu lebar. Coba, mungkin di sini ada ya yang bapak ibunya tuan tanah atau tuan rumah lah atau juragan properti gitu. Tanya, Mak, kalau misalnya nyewain rumah ya, dasarnya apa? Hah? Coba tanya. Coba iseng-iseng tanya. Iseng-iseng tanya deh. Kalau kalian mau nyewain rumah kalian kan sekarang udah tahu nih dasarnya apa kira-kira. Ya, benar nggak? Saya harus tahu dulu nilainya, saya harus tahu dulu harga jualnya. Supaya saya dapat tepat nih menentukan kira-kira sewanya berapa lama yang bagus. Ada nggak Pak rata-rata gym untuk rumah tinggal? Ya bisa juga saya sebut. Satu daerah beda dengan daerah lain. Gym rumah tinggal ya di Indonesia ini berkisar lah antara, bukan berkisar lagi sebenarnya, rentangnya terlalu lebar. Bisa jadi 18 sampai 30 tahunan. Gymnya 18 sampai 30. Tapi percaya nggak kalian, apartemen gymnya itu ya 5 sampai 7, 5 sampai 8 lah. Ya mirip-mirip sih ini, mirip-mirip gedung kantor. Karena partisipan pasarnya lebih apa? Lebih punya motif investasi. Mereka ngukur nih. Kalau beli apartemen 500 juta, kalau saya sewain setiap bulan, kira-kira dapat berapa ya? Berhitung. Beda sama rumah tinggal, jarang ya. Orang membangun rumah tinggal itu spesifik untuk disewakan. Benar nggak saya? Beda sama rumah kos ya. Ini bicara rumah tinggal. Bangun rumah, benar-benar mau dikontrakin aja gitu. Ngapain bangun sekarang? Paling nanti kalau anak udah gede, baru dibangunin. Tapi kalau bangun mau dikontrakin, itu jarang. Rata-rata apa? Punya rumah satu, udah 10 tahun, beli rumah lagi. Ya, beli rumah lagi. Tinggal nih keluarganya pindah ke rumah baru. Yang rumah lama baru dikontrakin. Benar nggak? Ya, Kebanyakan benar. begitu. Itulah kenapa mereka less atraktif ya dengan investment analogi. Karena aset itu pada dasarnya idle asset ya, yang nggak terlalu lah diharap untuk mendapatkan keuntungan, ya minimal biaya renovasi, pajak, PBB itu tercover. Jadi agak beda nih. Makanya gym untuk rumah tinggal itu rata-rata panjang-panjang.
Panjang-panjang. Dan tingkat kapitalisasinya cenderung besar. Sorry, cenderung kecil maksudnya. Rumah tinggal itu bisa 7% doang gitu loh. Ya, padahal tingkat bunga KPR aja rata-rata paling kecil 8,5%. Sedangkan tingkat kapitalisasinya banyak yang di bawah itu. Jadi maksud saya gini loh. Toh misalnya kita beli rumah ya. Misalnya kita beli rumah nih. Setiap tahun, disewakan per tahun, itu nggak akan nutup untuk bayar KPR-nya. Paham nggak? Paham ya? Paham, Mbak. Jadi harus tetap disubsidi. Beda sama apartemen. Apartemen tuh bayar KPR ya bisa di-cover sama apa namanya? Pendapatan sewa. Ini unik nih pasar properti di Indonesia. Unik banget. Khusus rumah sih. Khusus rumah. Belum lagi kadang-kadang harganya itu beda-beda, Mas. Banyak tuh perumahan di Kemang ya. Itu kalau buat orang Inggris disewain mahal-mahal banget. Disewain mahal-mahal banget. Ada juga di Cibubur kalau disewain sama orang Arab murah-murah. Sama orang kita malah lebih mahal. Ada klasifikasi pasarnya macam-macam gitulah. Jadi tolong ya, in case kalian menemukan satu kasus penilaian yang mana tidak ditemukan harga jual dan hanya ditemukan harga sewa, tolong cari sebanyak-banyaknya data. Begitu juga kebaliknya. Ketika Anda diminta untuk menentukan harga sewa, ya tolong cari harga jual dan harga sewanya sebanyak-banyaknya. Jadi dibandingkan ya. Dibandingkan. Terus di average kayak gini itu boleh. Tapi tentu harus lewat proses adjustment dulu ya. Tetap pendekatan data pasar. Dapat nih rata-rata harga sewa berapa, dapat rata-rata harga jual berapa. Setelah dilakukan adjustment, baru ketemu JIM-nya. Baru bisa dipakai waktu kita untuk menentukan harga sewa. Saya nggak tahu ya, di instansi itu nanti menentukan harga sewa juga nggak. Kalau kita justru sering dipakai sama pemerintah untuk menentukan harga sewa. Caranya gitu. Nyari harga jual, nyari harga sewa, dilakukan adjustment, baru ketemu JIM-nya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita kuliahnya hari ini pendek ya, karena materinya sedikit, karena pendekatan pendapatan itu untuk residensial memang hanya ada 2 metode, daerah cap dan JIM. Nggak ada pertanyaan? Oke, saya isi portal dulu. Belum saya mulai ini. Hadir semua nggak ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua, Pak.
Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri kuliah pada minggu ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Sampai ketemu minggu depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk kita ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Salam sehat juga, Terima kasih, Pak. Pak.